segede gini lah ya, segede gini. Terus? Kain kafan yang udah warnanya udah tua kayak gitu. Terus kedua sama kawat. Kawat. Masih ada tapi katanya. Apanya? Benda yang itu di katanya. kaki. Nah itu setelah diambil itu dipercaya di piring gitu kan kelihatan sama kita gitu. Nah, setelah itu Banyak. kan dibuang sama dia. Sama saya juga dibuang ke kali, sama dibuang ke kali aja. Ya, air yang mengalir gitu. Seperti itu. Oke. Lalu tujuan Bapak datang ke sini untuk apa? Tujuan saya datang ke sini ya apa namanya, untuk satu, untuk menghilangkan efek dari pengaruh santet itu sendiri. Saya nggak menaruh dendam siapa yang menyantet saya nggak mau tahu. Yang penting saya sembuh. Sembuh ya, sehat lagi ya. Saya nggak mau. Nggak ada rasa sakit di kaki ya. Oke, baik. Mudah-mudahan kita bisa mendapatkan solusi ya buat masalah yang Bapak hadapi dan sehat lagi dan benar-benar tulus nih memaafkan orang siapapun kalau misalnya memang ada faktor non medis yang melakukan ini. Kita akan ajak Bapak untuk langsung bertemu dengan sahabat kami. Dia adalah seorang indigo. Kami persilahkan Roy Kiyoshi. Sebelumnya, tim Mata Batin sudah memberikan tanggal lahir dan nomor rumah partisipan kepada Roy Kiyoshi. Dengan mata batinnya, Roy akan membaca berdasarkan angka yang kami berikan. Rudy terlahir tanggal lahir 30 Mei 1978 dengan nomor rumah 3. Sosok yang sulit sekali mengalah dan nekat. Karena sifatnya yang sulit sekali mengalah, ia menjadi korban guna-guna. Saya merasakan adanya dendam dari seseorang kepadanya yang membuat hidupnya berantakan. Entah kenapa saya melihat sosok Rudy, saya melihat sosok genderuwo yang sangat menyeramkan. Dari penciuman saya merasakan bau amis. Selamat malam. Selamat malam, Roy. Silakan duduk semuanya. Terima kasih. Kasih. Sebelum saya bacakan, saya minta bubuk kopi. Kenapa kamu tiba-tiba minta bubuk kopi? Baik, sebenarnya saya ngerasain Pak Rudi antara kasihan atau sedih kasihan dan amarah menjadi satu. Amarahnya Pak Rudi. Ya. Sebenarnya saya lebih karena simpati kali ya, jadi saya kasihan jatuhnya. Tapi kalau ngelihat dari perjalanan hidupnya Pak Rudi mungkin akan juga sedih juga sih. Tahun belakangan kakinya sakit, kalau tidur susah sekali. Sudah dicek secara medis katanya saraf kejepit, tapi dicek juga secara non medis katanya memang ada yang mengirim santet. Ada 2 terduganya, yaitu urusan warisan, yaitu artinya keluarganya, dan juga satu lagi ada dari Bekas istri ya. bekas istrinya. Saya ngeliat sih dari bekas istri yang pertama itu Itu yang udah paling itu kelihatan. yang kelihatan banget. Kan Pak Rudi sendiri datang ke sini percaya kan di program ini emang nemuin jawaban di meja kejujuran kan. Nah yang Roy lihat di sini untuk Pak Rudi ternyata memang benar istri yang lama yang membuat itu jadi sakit begini. Saya turut sedih juga dan bersimpati, tapi aku takut banget di penonton loh. Kayak ada aura magis di sini. Saya pengen banget ditaburin merem ya semua. Roy, kamu siram bubuk kopi ke partisipan, ke Pak Rudi, dan juga ke penonton. Kalau di penonton kenapa, Roy? Saya takut ada makhluk astral muncul mendadak dari kiriman santetnya.
Saya bukannya mau seuzon ya, mohon maaf. Tapi istri pertama kamu jahatnya minta ampun dan nggak ada kata kasihan buat istri pertama kamu. Pak Rudi, boleh dibaca? Oh iya, Pak Rudi ini lahir tanggal 30 bulan 5 1978. Nomor rumahnya 3. Betul, Pak. Oke, baik. Tapi alasannya mantan istri ngirim santet ini apa kira-kira Pak Rudi? Saya juga nggak tahu motivasinya dia. Sakit hati? Ingin buat Pak Rudi meninggal dunia. Jujur Pak Rudi, di sini saya ngelihat istri kamu tuh yang pertama masih nggak terimaan banget. Karena kamu pernah ngelakuin satu kelalaian sebenarnya. Ya kan? Kelalaian apa? Sakit hati banget kali ya. Sakit hati banget. Pak Rudi? Cuma nggak Pak apa-apa, Rudi kan? yang bisa membongkar ini dan yang tahu tentang ini sebenarnya. Dendam sih. Ini karena dendam. Dendam kesumaran. Dari awal ada dendam keluarga. Dendam keluarga gimana maksudnya? Besar masalah tanah warisan. Oh, ini mantan istri juga ada kaitannya dengan warisan? Jadi sebelum terjadi pukulan, sehingga saya berdarah, bawa rumah sakit. Bapak pernah dibacok kan kepalanya? Hah? Pak Rudi pernah dibacok kan kepalanya? Awal ada dendam keluarga. Dendam keluarga gimana maksudnya? Keluarga besar masalah tanah warisan. Oh, ini mantan istri juga ada kaitannya dengan warisan? Iya. Jadi sebelum terjadi pukulan, sehingga saya berdarah, bawa rumah sakit. Bapak pernah dibacok kan kepalanya? Hah? Pak Rudi pernah dibacok kan kepalanya? Bacok. Pernah. Siapa? Saya lihat di kepala saya punya vision, punya penglihatan. Saya ngelihat kepalanya di kayak berdarah-darah gitu tuh. Rasain sampai. Tapi aku ngelihat di sini ada 100% adalah santet dan guna-guna. Bukan. Saya juga percaya medis sih. Tapi yang untuk kasusnya Pak Rudi, ini adalah kasus supranatural, magis. Tapi kita akan coba pelan-pelan nemuin jawabannya ya. Ini jadi ada kaitannya dengan urusan warisan. Pak Rudi sampai dipukul dan dibacok tadi Roy bilang. Siapa yang melakukan itu Pak? Mantan istri? Ketika panggil rapat itu kan semuanya datang kan. Terus? Saya begitu aja saya marah, spontan marah ketika itu karena dia menghina ibu saya. Menghina ibu. Dia itu siapa maksudnya? Ya dari adenya itu. Oh. Ya saya spontan marah ketika mereka menyebut ibu saya serakah. Sebenarnya gagal warisan lah ya. Iya. Alih-alih perebutan warisan berujung petaka dan santet. Iya. Itu yang tepat kata yang mewakili cerita kehidupan Rudi sih. Itu yang saya. Boleh saya tahu rumahnya Pak Rudi di mana, jalan apa? Nanti kita akan sensor.